Oke, di video kali ini kita membahas lagi Infinix GT30 Pro tentunya buat pembahasan update sistem ya. Dikarenakan dari kalian ada yang request, kemudian saya juga seringnya kan bahas kayak gini. Ketika sebuah smartphone itu ada pembaruan dan yang paling saya tunggu adalah pembaruan apakah nantinya di game Delta Force buat FPS-nya bakalan ke unlock, lebih tepatnya buat grafisnya bakalan ke unlock nyampe 90 ataupun bahkan nyampe 120. Itu yang paling saya tunggu-tunggu banget dan langsung aja mari kita masuk ke video pembahasannya. Oke, jadi kemarin tuh kita mendapatkan ini ya pembaruan tersedia atau lebih tepatnya buat patch keamanan yang terbaru. Ini update versinya di 15.0.3.125SP08. Ini pembaruannya buat kamera dan kalau kita lihat ini buat efek AI kamera wide angle ataupun ultra macro mode. Ini lebih diimprove biar lebih oke lagi lah tentunya. Kemudian ini buat AI cam. Zoom modenya ini bisa nyampe 15 kali dan di bagian sistem dynamic bar ini dioptimasi lagi. Buat screen pop-up-nya ini ada waktu tersendiri ya. Kemudian hero screen atau layar kosong, AI gallery, setting, enhance vibration, kemudian launcher dan ini buat always on display. Always on display apa nih? Dioptimasi ya. Health icon dan data. Kemudian ini tentunya buat optimasi performa dan tentunya ini buat beberapa shortcut control dengan GT Trigger. Oke, langsung aja kita lihat sama-sama ya gimana buat perubahannya. Oh ya, dan ini buat size-nya ada di 366 MB. Jadi kecil ya buat update kali ini. Yang pertama, langsung kita masuk di bagian fotografinya. Ultra wide angle. Apakah di bagian perekaman video maksudnya? Atau nanti kita lihat, oh efek ini ya. Ada filter profesional, semarak, nostalgia kayak gini. Filter, efek, dan juga bingkai. Jadi kayak ala-ala sinema nanti jadinya ya. Kurang lebih kayak gini buat tambahan ataupun filter yang kita dapetin setelah update sistem. Bener ya sih? Kalau seingatku sebelum kita update sistem emang nggak ada ya buat tampilan seperti itu atau tema. Lebih tepatnya ya kayak filter-filter kayak gini sebelumnya kayaknya tuh nggak ada. Selanjutnya yaitu di bagian AI cam. Ini bisa nge-zoom nyampe 15 kali. Coba ya kita zoom. Nah, ya kan bisa nyampe 15 kali dan sekarang mari kita lihat sama-sama buat hasil zoom 15 kalinya. Ini buat sampelnya waktu kita ambil 10 kali zoom kayak gini. Di zoom masih kelihatan oke ya. Dan ini waktu di 15 kali zoom masih terlihat dengan jelas dan menurutku ini lumayan banget nih buat update kali ini bisa zoom nyampe 15 kali. Dan tentunya di kamera yang dimiliki dari Infinix GT30 Pro ini kamera utama cuman di zoom gitu aja ya, kayak di crop gitu loh kurang lebihnya. Tentunya dikarenakan ada bantuan AI atau AI processing ya. Lalu di bagian mode potret, terutama di bagian potret selfie ya, ini buat skin tone-nya ini diimprove lagi biar hasilnya lebih oke. Dan sekarang langsung kita coba lagi gimana buat hasil dari kamera selfie-nya. Lalu di bagian sistem pembaruannya kayak gini dan kita lihat langsung aja kita ini ya, langsung lompat ke always on display-nya. Lalu di bagian sistem ini ada beberapa nih dan kita langsung lompat aja di bagian always on display, dioptimasi dan ditambahin health icon dan juga data. Langsung mari kita coba masuk di bagian pengaturannya. Oh ini buat elemennya ditambahin ya, ada health, elemen dan juga data. Misal data olahraga kayak gini, ya kan? Nih kalori, kemudian ini kita udah dapat berapa langkah kayak gitu kurang lebihnya ya. Lalu buat kalian yang nanyain Antutunya gimana bang? Ini sebelum kita melakukan update sistem ada di 1,4 jutaan poin. Dan ini setelah kita melakukan update sistem ada di 1,3 jutaan poin. Buat Antutu yang kalian dapetin berapa nih di smartphone dari Infinix GT30 Pro yang kalian punya? Dan ini CPU throttling yang kita dapetin ada 89%. Buat minimum dan juga maksimum masih ada di 200 ribuan gips. Dan setelah kita melakukan update sistem, ini maksimum gipsnya tembus nyampe 320 ribuan. Kemudian CPU throttlingnya ada di 75% dan ini udah kelihatan agak sedikit menguning ya. Dan langsung aja, mari kita mulai. Kita lihat gimana buat performanya, apakah masih ada limitnya atau enggak. Di sini kita nggak tes game Mobile Legends ya. Tentu dari kalian nanti bakalan ada tuh yang protes ya. Jadi kita langsung main aja game Delta Force karena sebelum kita melakukan update system itu FPS yang kita dapetin atau grafisnya cuma ke unlock di 60 fps. Oh iya, ini kita colok charger dulu ya. Sekalian kita tes buat baterainya. Ini ada 98%. Jadinya kita colok charger terlebih dahulu biar baterainya bener ada di 100% biar tahu gimana buat perubahan atau konsumsi dari baterai setelah kita melakukan update sistem. Oke, ini kondisi masih kita colok dengan charger ya dan bisa kalian perhatiin
Di sini keterangannya seperti ini nih. Pengisian daya selesai dan daya dihentikan. Ini juga keterangannya pengisian daya selesai. Jadi langsung kita lepas atau nanti ya? Nanti aja deh. Kita mau setup terlebih dahulu. Refresh rate layar kita setting di tinggi atau 144 Hz. Dan di bagian tentang ponsel bisa kalian perhatiin ini pakainya XOS versi 15.0.3. Kemudian buat patch keamanan ini menggunakan yang 5 April 2025 ya. Dan tentunya nggak lama lagi bakalan dapat update sistem lagi nih kayaknya Infinix. Kalau sampling rate yang saya dapetin bisa kalian perhatiin ada di 250 Hz. Buat setupnya seperti ini, kita pakainya konektivitas WiFi, nggak ada kartu SIM, NFC, GPS dan juga Bluetooth kita nonaktifin, pencahayaan gelombang Mega juga kita nonaktifin. Dan ini baterai saya ulangi masih ada di 100%, masih kita colok charger. Sekarang langsung aja mari kita mulai buat gamenya, yaitu game Delta Force. Kita cabut sama-sama 1, 2, 3. Dan ini kita aktifin buat stopwatchnya. Stopwatch udah kita mulai. Suhu ruang ada di kisaran 27, kita mainnya di ruang ber-AC. Grafisnya maksimum masih sama aja di 60 fps dengan settingan smooth ultimate. Jadi 90 dan juga 120 itu belum ke unlock ya. Masih belum bisa kita klik, masih di lock gitu, masih dibatasi intinya. Kemudian di bagian mode performa di sini kita aktifin mode performanya dan langsung aja mari kita mulai buat game yang pertama. Ini tentunya main cuma 1 kali dikarenakan grafisnya kan masih sama aja ya, masih ke unlock di 60 fps. Dari tadi buat grafisnya ini tentu aman dan juga lancar banget ya, karena buat settingan grafis ini ke unlocknya di 60 fps. Dan buat suhunya ini menurutku cuman kerasa sedikit hangat atau agak hangatan doang, masih serasa sangat nyaman banget. Oke, buat pengalaman main game dari awal kita main tadi ya, ini tentunya aman dan juga nyaman banget nih. Dan buat suhunya cuman kerasa sedikit hangat, buat FPS juga tentunya stabil banget di 60. Nggak ngalamin frame drop sedikit pun, palingan kalau frame drop di kisaran 30 FPS itu waktu player kita lagi mati dan nggak ditolong-tolong ya. Intinya masuk ke map. Dan semoga aja update kedepannya bakalan dapat ini ya, unlock buat apa sih namanya, buat grafisnya. Biar makin kecil lagi, biar makin oke buat main game. Nanti kita cek buat ini ya, aduh, nah lumayan banget ada L1 R1 nya. Kita lihat, ternyata kalah lagi cuy. Oke, kita stop ya. Dan buat suhunya menurutku cuman hangat atau sedikit agak hangat doang. Dan ternyata buat suhunya ada di 38,5 dan suhu back over ada di 37. Udah dipakai selama 25 menit. Baterai ada di 96%. Dan rata-rata FPS yang kita dapetin dapat di 54 FPS. Dan ini seperti yang kita bilang tadi, waktu naik turun ini tentunya waktu kita lagi mati dan masuk di maps itu ya. Kemudian ini waktu kalah masuk ke babak yang kedua. Ini buat settingan grafisnya kita bikin tertinggi 60 fps ya. Dan langsung aja mari kita lanjut buat gamenya. Ini yang dipakai buat main game Genshin, masih kerasa mulus dan juga lancar. Sekarang coba kita war dulu nih. Ini rata-rata masih sama, ada di kisaran 50 ya. Kurang lebihnya masih ada di 55 fps. Oke, nice. Nah, suhunya sekarang udah kerasa makin hangat. Bisa dibilang panas, tapi ya masih yang cukup nyaman di tangan. Mungkin ada di kisaran 42-an ya kali ya. Kita lanjut main dulu, nanti kita liatin aja deh buat hasilnya. Nah, masih aman dan juga mulus banget nih, di 50 nyampe 56 fps. Bisa dibilang stabil banget di 55 fps nih ya, karena nggak ada frame drop dari tadi. Nah, ini baru drop tadi. Dropnya di kisaran 45 waktu pertama kali musuh-musuhnya tumbuh lagi ya kan. Nah, dan rata-rata FPS yang kita dapetin dari tadi ada di kisaran 50 nyampe 55 fps. Drop paling parah masih ada di 45 fps dengan settingan tertinggi 60 fps di Infinix GT 30 Pro. Waduh, udah mati. Dan buat suhu layarnya ini ada di 45 ya kan, udah kerasa panas. Tangan juga makin keringetan. Dan back cover ini ada di 44 derajat Celcius ya. Udah kita pakai tepat selama 1 jam. Baterai ada di 84%. Dan ini rata-rata FPS yang kita dapetin ada di 48,9 FPS. Kemudian ini buat grafis selama permainan ya, rata-rata di 55. Kemudian frame drop ternyata tadi di limit ya, bukan dikarenakan musuh waktu pertama kali muncul, karena ini rata-ratanya ada di kisaran 45 sesuai FPS yang kita lihat tadi. Kemudian setelah selesai main tadi rata-ratanya ada di kisaran 50 FPS nih ya.
55, 40, 45, kurang lebihnya kayak gitu. Dan sekarang kita mau lanjut buat game berikutnya. Kita main game PUBG. Kita mainnya dua kali permainan. Kita push rank coba. Dan ini kita aktifin mode performanya. Kita lihat nanti apakah udah bisa di 120. Misalnya belum bisa di 120, nanti kita nonaktifin mode performanya. Dan ini buat grafis yang kita pakai buat main game PUBG Mobile. Ini ada di smooth ultra extreme atau 120 fps. Kemudian buat mode HDR ini dapatnya di ultra atau di 40 fps. Jadi kita mainnya di 120 fps aja dan langsung kita mulai buat gamenya. Nah, bisa kalian perhatiin nih. Ini sekarang bisa berjalan mulus di 120 fps loh cuy. Padahal kita pakai mode performa. Karena sebelumnya kalau kita aktifin mode performa itu nggak bisa berjalan di 120. Rata-rata tuh paling 110 fps ya, lebih tepatnya di limit. Dan sekarang ini udah nggak di limit. Dan buat suhunya ini masih kerasa sedikit hangat aja. Kita mau lanjut main terlebih dahulu. Nanti kita liatin buat hasil akhir ya. Terutama buat fps rata-rata yang kita dapetin. Aduh, mati cuy. Buat layar ini kerasa panas atau hangat ya di 44 dan back cover ada di 42. Sudah dipakai selama 1 jam lebih 20 menit. Baterai masih ada di 76%. Nih, bisa kalian perhatiin rata-ratanya dapat di 118 fps dan buat grafisnya ini benar-benar oke banget. Tadi ini sempat drop di 90 atau di 80-an ya. Ini waktu dapat notifikasi. Dan sekarang kita mau lanjut main satu kali lagi game PUBG Mobile tanpa pakai mode performa. Apakah sekarang udah jadi sebaliknya atau enggak? Dan sekarang kita nonaktifin mode performanya, kemudian pendingin pintar, pastiin ini udah nonaktif kayak gini ya. Dan kita lihat nanti FPS rata-rata yang kita dapetin apakah ada di 110 atau masih stabil banget di 120 fps. Ini ya, buat match kedua kita udah pakai mode equilibrium atau mode seimbang dan FPS-nya masih sama, bisa berjalan di 120 fps coy. Ini keren banget ya. Main 120 fps baik itu mode performa atau enggak. Dan sekarang tinggal kita lihat aja nanti hasilnya. Tanpa mode performa apakah ada limitnya atau masih tetap bisa stabil banget di 120 fps. Karena sebelumnya kalau nggak pakai mode performa ataupun main pakai mode performa ya, itu kalau udah panas nanti ada limitnya di 110. Pengalaman main kemarin sih kalau nggak salah gitu ya. Nah, sekarang ini udah mulai di limit ya, kurang lebih di 105 fps buat limit sekarang ini. Dan saya ingetin ini nggak pakai mode performa, bisa kalian lihat ya. Tanpa pakai mode performa di limitnya di 100 nyampe 105 fps. Sekarang coba kita aktifin mode performanya. Apakah nanti langsung naik? Dan ternyata ya langsung naik kalau kita aktifin mode performa. Jadi mode performanya udah benar-benar jalan, benar-benar fungsi di Infinix GT 30 Pro ya. Karena sebelumnya kalau pakai mode performa malah di limitnya di 110 dan sekarang udah bisa berjalan mulus di 120 fps dengan mode performa. Sekarang kita balikin lagi ya, pakai mode equilibrium. Waduh, mati cuy. Oke, kita udahan mainnya. Kita cek buat suhunya. Cuma sedikit hangat, kayaknya lebih adem dibanding sebelumnya ya. Nah ya, layarnya sedikit lebih adem di 43,5 dan buat back cover ini makin adem di kisaran 42. Udah dipakai selama 1 jam lebih 38 menit. Sisa baterai di 71%, semoga aja terlihat ya. Dan ini FPS yang kita dapetin rata-rata tanpa pakai mode performa ya, dapat di 113 fps. Ini baru adil nih, karena sebelumnya kalau kita pakai mode performa itu malah di limit di 110, tanpa mode performa itu malah mulus di 120. Dan sekarang tanpa pakai mode performa dari 120 fps ya, kemudian ada sedikit turun atau cukup di limit di 110 fps, kemudian di limit di 100 fps dan naik lagi waktu kita tes pakai mode performa tadi ya. Jadi buat bug di mode performa atau fps yang cukup di limit di 110, kalau kita aktifin mode performa di semua smartphone Infinix, lebih tepatnya di GT 30 Pro, ini udah di fix. Dan buat unit kalian gimana nih? Coba kalian drop aja di kolom komentar. Dan kalau ditanya
Bang, ini jadi kesimpulannya gimana nih? Apakah perlu update atau enggak? Kalau menurut saya, mendingan kalian update. Kalau buat baterai, menurutku ya masih sama aja, atau bisa dibilang nggak terlalu signifikan, nggak terlalu kerasa buat perubahannya ya. Suhu juga menurutku masih sama aja. Jadi mending kalian update aja, karena ya buat kamera, buat skin tone-nya atau buat warnanya diperbaiki. Kemudian buat beberapa fitur lain itu ada. Kemudian buat zoom-nya, ya misal kalian butuh banget sih, itu ada nyampe 15 kali zoom. Dan terutama ini buat kalian para pembeli atau para user Infinix GT30 Pro. Tentu kalian lebih dominan buat main game kan? Nah, sekarang pakai mode performa udah benar-benar bisa stabil banget nyampe 120. Udah nggak di limit di 110 kalau kita pakein mode performa. Dan tentunya jangan lupa tulis pendapat ataupun kritik dan juga sarannya di kolom komentar ya. Atau kalian mau berbagi pengalaman bareng GT30 Pro yang kalian punya, drop aja deh di kolom komentar. Dan buat kalian yang mau beli atau mau samaan, langsung aja cek di keranjang YouTube atau link yang saya taruh di deskripsi pada video ini. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.